Shalom. Tajuk renungan pagi kita pada hari ini adalah kemungkinan dalam perkawinan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di atas kerajaan syurga, terima kasih Tuhan atas segala berkat kasih-Mu dan pimpinan-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami. Kiranya firman-Mu ini akan menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ayat inti kita terdapat di dalam buku Matius pasal 6 ayat 2. Oleh itu, ketika kamu bersedekah kepada orang miskin, jangan heboh-hebohkan seperti orang munafik meniup sangkakala di sauma dan di jalan raya, supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang begitu sudah pun mendapat ganjaran mereka. Saudara dan saudari, kita semua pernah melihat orang yang sangat tidak baik dan kasar kepada orang lain di tempat awam. Mereka nampaknya tidak peduli di mana mereka berada atau siapa yang mendengar mereka ketika mereka membuat komen kasar mereka. Ini terutamanya tidak selesa bagi orang lain apabila suami atau istri menggunakan sindiran atau malah saling berteriak kepada satu sama lain, seolah-olah tidak peduli bahwa mereka sedang diperhatikan. Ia membingungkan, dan sebenarnya ia amat menyedihkan, malah menakutkan untuk melihat bagaimana dua orang yang tinggal bersama, yang telah menyerahkan hidup mereka kepada satu sama lain, boleh berakhir memperlakukan satu sama lain dengan sangat teruk. Pada masa yang sama, saya bimbang mengenai para pasangan yang kelihatan sangat baik secara luaran, yang saling memperlakukan satu sama lain dengan penuh hormat, malah mungkin dengan mesra di tempat awam, tetapi menjalani kehidupan yang berbeza sepenuhnya di belakang pintu yang tertutup. Saya kenal beberapa pasangan yang membuat pos-pos yang manis, penyayang, dan menghargai di media sosial. Dan ia adalah indah, tetapi hati saya sedih untuk mereka apabila mereka mengirim message pribadi kepada saya, memberitahukan tentang kesakitan dan penderitaan mereka di rumah. Saya tidak menyarankan bahwa kamu tinggalkan pasangan atau perkawinan kamu karena keadaan sangat teruk di rumah. Apa yang saya coba katakan ialah kita harus berusaha untuk tidak menjadi satu jenis orang di rumah, tetapi menjadi seorang yang berbeza di luar rumah. Begitu juga kita tidak sepatutnya menjadi satu jenis orang di gereja, tetapi menjadi seseorang yang berbeza apabila jauh dari gereja. Jika kata-kata dan tindakan kita adalah berbeza di berbagai tempat yang berbeza, ia mungkin merupakan satu petunjuk bahwa kita belum mempunyai perubahan hati oleh Tuhan yang sesungguhnya. Kita mungkin suka dengan beberapa tingkah laku dan amalan tertentu kadang-kadang, tetapi jauh dalam hati, kegelapan bersembunyi di dalam hati kita. Dan kegelapan itu keluar dan kelihatan apabila kita bersama dengan mereka yang paling dekat dengan kita. Itulah sebabnya mengapa Yesus merujuk kepada orang yang begini sebagai seperti kubur bercat yang putih. Dalam kurungan Matius 23 ayat 27. Walaupun ia kelihatan baik secara luaran, tetapi di dalam ia hanya mengandungi kematian, kegelapan, dan perebutan. Marilah kita pastikan bahwa kita adalah murni secara dalaman, maka hidup kita, tingkah laku kita akan menjadi sama di dalam rumah dan juga di luar rumah. Dan kata-kata serta tindakan kita terhadap orang-orang yang kita kasihi akan memantulkan hubungan yang kita miliki bersama Kristus. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Allah Bapa, ubahlah kami dari dalam supaya kami akan memperlakukan satu sama lain sama seperti Engkau memperlakukan kami dengan penuh kasih dan dengan baik. Tuhan memberkati.